pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Baik, saya akan membacakan ayat yang pertama, ibu-ibu nanti akan membaca ayat kedua, kita akan akhiri di ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Bersama-sama ayat 5, dengan perantarannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar tentang kristologi. Kalau kita melihat tadi nats yang kita sudah baca itu, Paulus katakan, aku dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Injil itu apa? Dikatakan ayat 2, Injil itu telah dijanjikan sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Berarti Injil itu sudah diberitakan sebelumnya. Nah, tetapi apa isinya? Ayat 2, ayat 3, tentang anaknya. Ini anaknya ini yang akan kita pelajari, itu yang kita sebut kristologi. Kristologi ini anaknya yang diperanakkan dari keturunan Daud. Jadi dia diperanakkan dari keturunan Daud. Lalu menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah. Jadi anak Daud sekaligus anak Allah. Nah, itu nanti bagian yang pertama, karena ada kristologi ini 2 kali kita akan pelajari. Bagian yang pertama ini kristologi bagian yang pertama untuk Ibu Lydia, nanti sampai di situ. Tetapi ayat 5 itu juga itu yang akan kita pelajari minggu depan. Mari kita baca ayat 5 sekali lagi. 3 ya. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Jadi kalau kita lihat slide ini, saya harap masih ibu-ibu bisa lihat. Tadi saya persiapkan ini supaya seperti buku, rupanya jadi masalah, menjadi lebih kecil ya. Jadi arti kristologi sebentar lagi kan kita, tapi kristologi dari zaman, keilahian, kemanusiaan, perpaduan natur dan mendamaikan Allah dengan manusia. Itu yang akan kita pelajari minggu depan. Baiklah. Secara singkat demikianlah arti kristologi. Kristologi itu sudah ada dalam cabang ilmu sistematika namanya. Jadi kalau di dunia teologi itu ada namanya sistematika, ada biblika, ada praktika. Biblika itu mereka yang menyelidiki sampai akar-akar katanya. Kalau sistematika itu yang sudah dibuat sedemikian secara sistematis. Tentang Allah, tentang manusia, tentang Kristus, tentang dosa, tentang gereja, tentang akhir zaman. Jadi kalau kita misalnya pelajari begitu, kita belajar dulu tentang akhir zaman. Nah, itulah namanya teologia sistematika. Tetapi misalnya belajar tentang biblika itu,
Oh, kata aslinya dari mana? Di mana itu ditulis? Siapa yang menulis? Ya, itulah orang-orang biblika lah itu. Orang praktika itu mereka yang mempelajari bagaimana cara bermisiologi, bagaimana cara menggembalakan. Jadi dalam dunia teologi itu ada 3 bagian, ada satu lagi sih, historical. Jadi yang menyelidiki waktu-waktu, 4 ya. Jadi yang kita pelajari ini adalah sistematika teologia. Namanya salah satu bagiannya adalah kristologi. Nggak usah mau diabaikan itu, bukan itu mau pelajaran kita. Tapi kalau kalau doktrin rupanya itu banyak di sistematika ya. Doktrin dosa, doktrin kristologi, doktrin soteriologi itu keselamatan, tentang malaikat-malaikat. Itu semua namanya doktrin sistematika. Kristologi adalah cabang ilmu teologi yang membicarakan tentang pribadi dan posisi Yesus Kristus di dalam agama Kristen. Makna kehadiran Kristus sebagai orang Kristen, sebagai pemelihara, penyelamat dunia terkait dengan setiap persoalan hidup. Jadi kristologi itu menyangkut semua karya Kristus, ya, karya Kristus itu. Oke. Nah, masalah kristologi sebenarnya di abad pertama pada masa rasul-rasul masih ada, sudah dirumuskan dan di situ tidak begitu banyak pergolakan. Itulah yang kita sebut dengan jawaban siapa Yesus itu teologi ortodoksi. Jadi mereka menerima begitu saja, ya, karena ibu-ibu bukan dalam rangka supaya akademis kita ini ya. Mau ingat tetapi harus diingat dulu secara garis besarnya. Ya, garis besar. Kan nanti kalau ditanya udah tahu. Oh, pada abad-abad para rasul-rasul, mereka menerima begitu saja apa yang dikatakan rasul-rasul. Jadi sampai sekarang disebut itu teologi ortodoksi itulah yang murni. Walaupun sekarang ini bisa menjadi terganggu karena ada gereja ortodoks. Gereja ortodoks itu bisa juga mengklaim, kamilah teologi yang paling benar. Nggak usah kita persoalkan dulu itu. Bukan ortodoksi di sini teologi ortodoksi, teologi yang diterima, yang diajarkan rasul-rasul yang pertama itu. Boleh ya? Itu tentu pada abad-abad pertama lah itu kan. Pada pas masa-masa Yesus sudah mati, tetapi mereka mengembang, oh siapa Yesus itu? Misalnya Lukas. Diselidiki, siapa Yesus itu? Mau ditulisnya surat kepada Theophilus. Oh, inilah kuselidiki, beginilah keadaan Yesus itu. Nah, itu yang dimaksud. Jadi boleh juga kita katakan teologi ortodoksi itu yang dituliskan kitab-kitab Injil. Bisa ya? Nah, perkembangan berikutnya ada Arianisme. Apa itu Arianisme? Nggak usah dihafal ini. Kalau mau nanti searching aja di Google kan langsung dapat. Tapi pemikiran dia, Yesus itu memang hebat, tapi bukan Allah. Ini, walaupun paling agung dia, hal yang dipengaruhi dengan gambaran Allah pada dirinya. Lalu ia menyimpulkan, Yesus itu bukan Allah. Lalu berikutnya ada Nestorianisme. Nestorianisme itu mungkin dipengaruhi oleh ada cerita-cerita kan di Timur Tengah sana kan. Itu misalnya He-Man. Nah, Tuhan Yesus itu setengah manusia, setengah Allah. Kan He-Man kan begitu ya. Itu dia kan anak Zeus kan, anak Zeus. Jadi dia setengah dewa atau setengah manusia. Jadi begitu. Salah lagi. Nah, monofitisme ini justru Yesus itu bukan manusia itu. Hanya kelihatannya aja manusia. Dia itu Allah saja. Oke, tutup dulu. Kita tes dulu ya. Ada 3, yang mana pun enggak usah, karena bukan mau ujian kita. Ada 3 pandangan yang salah. Kalau yang pertama itu enggak usah dulu. Yang pertama itu udah pasti benar kan? Karena itu dari Alkitab. Ada 3 pandangan yang salah pada abad-abad yang kedua sampai ke abad yang keempat. Yang pertama, menyatakan bahwa Yesus kuat. Hanya boleh. Dari situ pun mulai. Kita ikuti aja yang pertama itu.
agak-agak diketuk dulu ini ya, agak-agak mau ngantuk kayak gitu, supaya ingat. Enggak, supaya jangan bingung. Tadi doa kami, ini membingungkan. Enggak membingungkan, pasti enggak membingungkan, pasti tahu semua. Saya yakin itu. Oke, yang pertama, pandangan yang pertama apa? Yesus itu hanya buat ya, hanya Allah saja. Yang kedua, salah. Yang kedua, semua jawab, semua. Hanya apa? Hanya manusia. Yang ketiga, ya sudah. Oke, nanti ku tanya lagi ya. Oke, sekarang aja kita tanya. Yang pertama dari manusia, hanya manusianya aja dulu, karena itu duluan. Arianisme pertama, maka kemungkinan sekali yang pergi ke Arab kan ini Arianisme ini. Maka mereka mengatakan Yesus itu bukan Allah, dia hanya manusia. Arianisme ini sudah ada abad-abad yang kelima. Persislah itu yang pergi ke Arab. Jadi kemungkinan sekali ini yang pergi ke sana. Nah, kita mulai dari yang paling awal ya. Yang paling awal apa? Yesus itu buat kata hanyanya itu. Ya memang manusia kok Yesus. Hanya manusia. Lalu yang kedua, campur. Campur duluan itu. Campur. Campur tapi setengah-setengah. Jadi nggak murni dia Allah, nggak murni manusia, campur, nggak murni dia. Oh Allah dia dikatakan enggak, setengah manusia, setengah Allah. Oke, yang ketiga hanya, belum semua, supaya tahu nanti. Oh pada abad-abad yang pertama sampai abad yang kelima sudah ada pandangan. Abad berikutnya nggak usah lagi kita pelajari, nanti jadi ujian teologi ya kalian jadi ya kan. Tetapi sepanjang sejarah kira-kira ini yang menjadi permasalahan. Sekali lagi supaya tahu apa Arianisme itu yang mana, nanti tinggal cocokkan aja ya. Kalau mau nyontek di sini boleh, ya kan? Arianisme pertama, baru Nestorianisme. Susah kali. Nggak usah dihafal, yang penting kamu tahu apa, ya. Baru monofisisme. Yang pertama, Yesus itu enggak Allah, itu manusia, orang kita lihat kok, bisa kita cubit. Yang kedua, setengah Allah. Yang ketiga, oke, udah mantap di sini. Lalu gereja menjawabnya dengan konsili. Konsili Nisea. Sebenarnya konsili Nisea ini menjawab apa yang dikatakan oleh Arianisme. Oke? Lalu ada konsili Nisea. Setelah itu dipermantap di konsili Konstantinopel. Lalu ini konsili Efesus itu tidak lagi menjawab Arianisme tadi, sudah menjawab Nestorianisme. Berarti ada berapa konsili khusus menjawab Kristologi? 4. Yang pertama Nisea, yang kedua Konstantinopel, yang ketiga Efesus, dan yang terakhir Chalcedon. Tahun-tahunnya nggak usah ibu mau tahu mau tak tahu, pokoknya ada 4 kali. 4 kali itu mana? Nggak perlu dihafal, yang muda-muda mau dihafal terserah ya. Agak lebih mantap lah kalau dihafal, tahun-tahunnya pun dihafal. Aku aja pun nggak hafal ini. Tapi tahu saya ya, nanti kalau mau ujian waktu apa, kuliah aja sebentar. Tapi yang sudah ada 3 pandangan yang salah. Tadi 1, 2, 3. Ada usaha gereja 4 kali membuat konsili. Nisea, baru Konstantinopel, baru Efesus, baru Chalcedon. Nah, mengapa Chalcedon ini perlu kita baca? Karena itu sepertinya sudah menjadi rangkuman daripada semua. Baik itu Nisea, baik itu Konstantinopel, baik Efesus, dirangkumlah. Inilah rangkumannya. Yang mulai dari ini, mungkin ibu-ibu yang diapa tidak begitu bisa membaca lagi, tapi saya bacakan aja. Konsili Chalcedon menggarisbawahi kemanusiaan Yesus dengan menegaskan bahwa dalam diri Yesus yang satu, bukan dua Yesus, atau bukan setengah-setengah, satu.
dan tunggal itu hadirlah bukan saja kodrat ilahi, tetapi juga kodrat insani seluruhnya. Mengapa formulasi kata itu bukan saja kodrat ilahi? Memang Kalsedon ini lebih melawan atau menjawab ini, si yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah hanya Allah saja, monofitisme ini. Makanya dia jawab tetapi jadi lengkap semua di dalam Konsili Chalcedon. Begini formulasinya, menggarisbawahi kemanusiaan Yesus itu dengan menegaskan bahwa dalam diri Yesus yang satu dan tunggal, satu, walaupun itu Allah dan manusia satunya itu, hadirlah bukan saja kodrat ilahi, tetapi juga kodrat insani seluruhnya. Sambungnya ini, di dalam manusia yang sungguh-sungguh, bukan setengah, bukan ece-ece, bukan hanya tidak kelihatan, jadi benar-benar sungguh seperti kita itu. Jadi ketika Yesus ditampar sakit, ya sakit, memang manusia. Benarkah dia lapar? Lapar. Bukan nggak lapar. Enggak apa-apanya, itu kan Allah dia, walaupun disiksa agak-agak kelihatannya itu sakit, sebenarnya enggak kesakitan. Dia kan enggak, betul-betul dia kesakitan. Orang manusia, di dalam manusia yang sungguh-sungguh, tampak pula Allah yang sungguh-sungguh. Jadi di dalam semua konsili ini enggak pernah dibuat 100%. Ibu-ibu yang belajar matematika pasti kalau 100% enggak boleh. Jadi kalau istilah terminologi matematika 100% manusia, 100% Allah, menurut saya yang mengerti matematika harus dihindari. Enggak usah, jangan pakai itu. Sungguh-sungguh dia manusia, sungguh-sungguh Allah. Sama luhurnya dengan Allah, tergerak oleh belas kasihan. Jadi mengapa dia mau menjadi manusia? Ini terambil dari Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih, itulah satu-satunya yang bisa memungkinkan Allah jadi manusia. Memang aneh ini, aneh. Ada yang itu gitu. Ada di situ semut, banyak semut. Oi, lari. Kenapa lari? Lari, nggak tahu mereka. Apa yang saya bilang? Ada kuda-kuda yang mau berlarian dari sana, cepat lari. Tak ada yang mau. Tapi karena saya mampu jadi semut lah saya. Jadi nggak usah heran, Allah mampu nggak jadi manusia? Jawab saya, Allah mampu nggak jadi manusia? Pertanyaan saya, manusia mampu nggak jadi Allah? Jangan dibalik. Jadi kalau Allah jadi manusia, apa salahnya? Karena kasihnya, aku ini mampulah aku jadi semut. Pergilah aku, Hamuna, ayo pergi semua. Udah datang itu kuda-kuda, banyak keretanya. Kita akan terlindas, cepat. Ada orang, siapa kau? Semut juga, kok sok tahu kau. Tapi ada juga yang percaya. Orang-orang yang percaya itu akhirnya terhindar, ya kan? Tidak lagi digilas. Orang-orang yang nyel apa keras kepala, sok hebat kau. Begitu juga kepada Yesus kan? Mengapa dia lakukan itu? Ini menurut ini apa? Tergerak oleh belas kasihan. Mungkin ibu-ibu udah terlalu kecil barangkali tulisan saya ini ya. Terlalu kecil ya, apalagi yang di belakang ya. Sorry. Masih nampak? Jadi kenapa nggak ikut kalian baca? Oke, kalau saya baca supaya langsung lengket. Oke, tergerak oleh berjuang melawan kejahatan. Jadi kedatangan dia ke dunia ini untuk melenyapkan kejahatan. Kita lanjutkan. Di sini keilahian dan kemanusiaan Yesus tidak tercampur, tidak tergantikan, tidak terpisahkan, tidak terbagi. Oke, akhirnya konklusinya aja kita lihat. Gereja setelah selesai Konsili Chalcedon itu, gereja membuat, bagaimana kita menanggapi ini? Ini tanggapannya, begini. Konsili ini, Chalcedon ini mengajar kita untuk mengakui satu, putra yang satu dan sama Tuhan kita, Yesus Kristus, sempurna dalam kemanusiaannya,
sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Terdiri dari jiwa yang rasional dan badan. Jadi bukan hanya jiwa, badannya juga ada. Sehakikat dengan Bapa karena keilahiannya. Kita baca bersama-sama mulai ya tanda kutip. Tiga ya. Sama seperti kita dalam segala hal kecuali. Jadi ada 3 yang harus kita ketahui tentang Yesus kalau belajar kristologi. Yang pertama, kita harus tahu bahwa dia adalah Allah. Bila penting cari ayat-ayatnya, harus tahu gitu. Menunjukkan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Yang kedua, dia adalah manusia sejati. Tunjukkan ayat-ayatnya, harus bisa. Nanti hanya kecil buat di sini. Jadi tugas kalian itu searching aja, buat di Google. Ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Terus berkeluaran itu. Kalau mau belajar. Ya. Nah, tapi ini yang ketiga itu, dia tidak berdosa. Itu begitu ditekankan oleh kitab Ibrani itu. Karena itu ada pernyataannya seperti ini, perhatikan ini. Ini Martin Luther, nanti ini bagian yang kedua yang akan kita pelajari. Tapi hari ini kita teruskan dulu, kita baca bersama-sama. 3 ya. Pendeknya, Allah saja. Stop dulu, mungkin gak Allah mati? Nah, boleh, gak ada misal. Jadi dia harus manusia. Lanjut. Mana bisa manusia mengalahkan maut? Jadi dia harus Allah, manusia sekaligus harus jadi Allah. Lanjut. Itulah sebabnya ia telah mempersatukan tabiat insani dan ilahi dalam dirinya. Untuk menyerahkan tabiat insani yang tak berdaya itu kepada maut. Jadi insaninya yang tidak berdaya itu harus mati. Kemudian, dan untuk tabiat ilahinya mengalahkan maut. Dan memperoleh kemenangan bagi kita untuk minggu depan harus datang. Kalau nggak datang, amburadul lah, ya, karena ini akan kita pelajari minggu depan. Jadi topik ini aja dulu. Martin Luther ini membuat konklusinya seperti ini. Nah, kita lihat dulu sedikit di dalam Alkitab. Tadi kan pendapat-pendapat bapak-bapak gereja. Nah, pendapat-pendapat bapak gereja ini didasari kepada Alkitab kah? Iya. Tadi kan masih pendapat-pendapat bapak gereja itu, Salcedoni itu kan pandangan. Nah, sekarang kita selidiki sendiri. Sekarang 2 dari perjanjian lama. Saya bacakan aja. Dari Yesaya 7 ayat 14. Perhatikan. Banyak. Kenapa 2 saya panggil? Supaya ada tugas ibu-ibu nanti. Apa yang perlu di-searching ibu-ibu? Bagaimana cara searchingnya tadi? Ayat-ayat Alkitab yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, ya. Buat aja, coba terus bermunculan nanti. 30 ayat Alkitab yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. 25, 60 ayat, entah begitu nanti ya, baru buka lah. Oh, ditunjukkanlah ayat-ayat itu, baca. Jadi jangan nanti ada kalian pertuhan itu, Yesus manusia itu. Mana ada Alkitab bilang Yesus itu Tuhan itu. Iyanya, kata orang Kristen pula. Oh, udah lama jadi Kristen. Sekarang kita baca dulu Yesaya. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung. Oh, inilah yang kita tafsir, ini adalah si Maria. Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Inilah Yesus. Dan ia akan dinamakan dia Allah yang mengatakan. Siapa dia di sini? Ini. Mungkin kursor saya terlalu kecil, tapi dia ini siapa di sini? Allah. Jadi siapa penyebutan Tuhan terhadap anak dari seorang perempuan muda itu apa? Immanuel. Immanuel maksudnya Allah ada di tengah-tengah kamu. Kok Allah ada di tengah-tengah kamu? Yesus kok? Iya, karena Yesus itu Allah. Boleh? Coba.
Dari Perjanjian Lama, Yesaya 9 ayat 5. Kalau ini sama-sama kita baca. 3 ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, 1, penasihat ajaib, 2, siapa nama Tuhan Yesus? Salah satu dari sini dalam kaitan topik kita ini, Allah yang Oke, Perjanjian Lama masih banyak. Kalau itu aja nanti sampai jam 9 kita nggak selesai. Diusir kaum bapak kita. Nanti ada kaum bapak, saya udah diingatkan ibu, Pak jangan terlalu lama ya, nanti dikoreksi. Oh iya, bahaya juga kalau dikoreksi ibu-ibu ya kan. Oke, sekarang Perjanjian Baru. Ya, kita baca dulu Yohanes 1 ayat 1. Jadi ayat 2 sampai ayat 13 saya potong. Karena ini yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Coba kita baca bersama-sama ya. 3 ya. Sampai di situ dulu. Yang saya buat warna merah itu. Firman itu adalah Oke, sekali lagi. Firman itu adalah Nah, sekarang firman itu telah menjadi manusia. Jadi kalau kita buat masuk ke rumus ini, kalau A sama dengan B, B sama dengan C. Kalau firman itu adalah Yesus, firman itu juga adalah Allah. Berarti Yesus? Benar gak? Coba, merah itu aja. Firman itu adalah Allah. Firman itu sekarang sudah menjadi manusia. Berarti yang menjadi manusia itu yang adalah Yesus adalah jadi kok susah ibu-ibu ragu-ragu, kata mana ada Alkitab bilang Yesus itu Allah. Nah ini lagi, kalau ini agak lebih PA lah kita ya. Saya harap masih bisa dibaca. Kalau nggak bisa terpaksa saya harus ganti. Masih bisa? Oke, senang sekali saya. Dan ketika di sini saya langsung aja jelaskan. Ini adalah Allah Bapa. Ini ya, kursor saya ini ya. Oke. Dan ketika ia membawa pula anaknya, anak di sini Yesus. Oke, itu aja dulu. Yang sulung ke dunia, ia berkata apa? Semua malaikat Allah harus menyembah dia. Apa yang dikatakan oleh Allah ketika Yesus datang ke dunia ini? Semua malaikat harus menyembah dia. Maka waktu di Yesus hadir, apa yang dilakukan malaikat-malaikat itu? Bernyanyi surgawi. Baca itu kitab Lukas. Oh, apa isi nyanyian itu? Ada yang ingat? Oh, biasa kalau Natal itu dinyanyikan itu. Oh, kemuliaan bagi Allah yang maha dan damai sejahtera bagi manusia yang diperkenankannya. Ayat hafalan siapa itu biasanya? Mau lupa Zorhon. Dang diinget tamu be. Bernyanyi malaikat itu karena disuruh. Lalu ayat 7 kita bacakan, ini tentang malaikat. Kalau dalam terjemahan yang lebih baiknya, dan tentang bukan, namun tentang anak. Oke, dan ini aja dulu kita pakai kata yang dipakai live yang biasa. 3 ya. Dan tentang tentang malaikat-malaikat, ia berkata yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi api. Sekarang ketika Yesus datang ke dunia ini, kamu harus menyembah dia, kan katanya. Menyembah siapa itu? Yesus. Lalu berat ayat yang ke-8. Kalau tentang malaikat-malaikat itu seperti api aja yang melayani. Tapi tentang Yesus ini, perhatikan yang merah itu. Kita baca tentang itu dulu. Kita baca tentang anak. Kita baca bersama-sama 3 ya. Tetapi tentang anak, stop dulu. Anak di sini siapa? Iya di sini siapa? Allah Bapa. Tentang Yesus, karena ini adalah anak. Apa kata Bapa kepada Yesus? 3 ya. Stop. Apa sebutan Bapa kepada Yesus di sini? Kuat, jangan ragu. Apa?
Jadi Bapa menyebut Yesus Allah, tahtamu ya Allah. Karena ini perkataan Bapa kepada Yesus. Lihat ayat 8 itu. Jangan silap. Kita baca ayat yang merah itu saja. 3 ya. Terus. Stop. Apa perkataan Bapa kepada Yesus? Tahtamu ya. Jadi bagaimana Bapa menyebut Yesus? Jadi udah, apa lagi yang ibu-ibu persoalkan? Ketika Yesus mengatakan Allahku, rupanya Bapa pun mengatakan itu kepada Yesus. Tahtamu ya Allahku. Kita lanjutkan ya, yang hitam itu saya aja baca. Tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Sekarang ayat 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Mulai dari sebab itu kita baca bersama-sama. 3 ya. Sebab itu Allah. Nah, Allah ini siapa ini? Yesus. Kan Allah Bapa. Sebab itu Allah, Allahmu. Berarti Yesus pun manggil Bapa itu Allah. Oke, dalam orang Batak ada ini tentang umur ya. Jangan dulu tentang hula-hula dengan boru ya. Jadi kalau ada itu aku di sini, jadi kalau anak-anak manggil dia Namboru. Namborunya ini kan sekelas akunya itu. Walaupun Paraman kata ya. Coba yang saling manggil yang sama biasanya apa? Kalau di orang Batak, yang setara. Kalau adik, abang sama kakak kan nggak sama. Kalau abangnya manggil Dek, maka adiknya manggil dia Bang. Kan gak sama kan? Kalau antara bapak dengan anak, kalau bapaknya manggil anaknya Nak, kalau anaknya manggil bapaknya Pak, atau dengan ibunya. Kalau antara anak dengan kakeknya Pung. Kalau opungnya manggil anaknya Pahopu. Oh lo tong do rokut opung ale Pahopu do yang paling pas. Apalah yang sama persis dikatakan yang satu dengan yang satu? Apalah? Ale, Paraman enggak? Paraman. Nebururu itu sih. Dan sama. Apa? Hah? Harus yang sama. Ito. Sama itu. Ada lagi? Lae. Molo marlaya, ala marida mahaju marida. Edai mujo terima. Kan dia pun manggil Eda. Jadi bagaimana orang yang sama-sama Eda, Eda, Lai, apa Lai? Iya, apa tadi? Itu harus yang sama itu. Namboru dengan paramannya, walaupun di dalam ada orang Batak seperti lebih dihormat. Sebenarnya Namboru itu kan setaraf dengan bapaknya itu. Jadi, nah sekarang ini yang mau saya katakan ini, kita tidak sedang membicarakan sistem Batak. Bukan. Siapa yang setara itulah yang memanggil sama. Itu yang saya maksudkan. Sebenarnya Namboru dengan paramannya dari segi umur lebih tingginya itu Namborunya itu. Cuman karena kekerabatan orang Batak, akhirnya Paraman ini namanya. Kalaupun Paraman panggil Namborunya sama Paramannya, kan Paramannya itu tidak panggil dia Paraman kan? Apa panggilannya? Namboru. Jadi nggak sama dengan Le. Dia pun panggil saya Ahile, Eda, Aheda, itu, Ahito, kan nggak? Harus sama dia. Ini pun begitu. Allahmu ya Allah. Ayat yang ke-9 itu. Coba kita lihat. Sebab itu Allah, Allahmu. Sama-sama Allah ya. Jadi istilahnya Ale sama kita lain ya. Orang itu saling meralah. Saling merlai. Itulah karena Yesus itu benar-benar Allah.
Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan bagaimana lagi ayat yang ke-10 ini? Dan, ini kan pasti sambungan tentang perkataan Allah Bapa kepada Yesus. Ayo kita baca ayat 10, 3 ya. Stop, apa perkataan Bapa kepada Yesus? Tuhan. Bagaimana dengan Tuhan ini? Dia berkata, engkau, kita baca bersama-sama, 3 ya. Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Buatan tangan siapa? Yesus. Karena dalam Yohanes pasal yang pertama, dia katakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 3, tidak ada boleh yang ada kalau tidak dijadikan oleh Yesus, oleh firman itu. Masih ragu? Orang Allah Bapa aja manggil dia Allahku, Tuhanku. Nah, lanjut. Ini semuanya itu akan binasa. Ini merujuk kemana? Ayat 10 itu, ini. Langit adalah buatan tanganmu, ya. Semuanya itu buatan tanganmu itu akan, tetapi kekal enggak Tuhan Yesus? Perhatikan, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Lalu ayat 12 bersama-sama kita baca ayat 12. 3 ya. Sampai di sini jelas? Jelas? Yesus kita simpulkan Allah? Yakin? Kalau ada orang bertanya, tunjukkan ayatnya, udah bisa? Buka aja kita Ibrani, lihat. Allah Bapa bilang dia Allahku, Tuhanku. Engkaulah yang menciptakan segala-galanya. Nah, masalah tentang Tritunggal nanti dulu. Ya, bagaimana peran dari masing-masing. Tetapi ini adalah kristologi, itulah sebabnya perlu kita belajar teologi, perlu. Ada yang menjadi bingung? Kalau ada yang menjadi bingung, jadi susah aku. Ada yang semakin jelas? Udah semakin mantap? Kesimpulan kita sampai pelajaran kita di sini apa? Yesus ada? Tapi itu kan masih belum lengkap. Perkataan siapa nih tadi? Monoteis, aku aja susah kan. Bukan monoteisme. Monoteisme. Dia hanya Allah. Sudah benarkah sampai di sini? Belum. Kita harus lanjutkan. Kalau itu, maka nggak ada lagi perlu tadi kalsedon itu. Lalu ada lagi ini. Apa itu? Dimensi kristologi kemanusiaan Yesus. Kalau ini pasti lebih gampang lah. Yesus dilahirkan dari seorang perawan. Betul lahir? Apa kata kitab Lukas itu? Engkau akan mendapati bayi dibungkus dalam lampin, dibaringkan dalam palungan. Ini jelas, bukan hanya Alkitab yang mencatat ini. Ibu-ibu barangkali, ini nanti baca sejarah ya. Ada tradisi sejarah, bidannya Tuhan Yesus pun ada. Tapi tidak ikut membantu kelahirannya. Ada data itu, artinya benar atau tidak, tetapi itu tertulis di dalam sejarah. Rupanya Yusuf pergi untuk meminta bidan menolong dia. Tapi Yesus sudah lahir dan dia terheran. Jadi yang membuat lampin itu menurut itu, ini nggak perlu harus kita pegang seperti firman Tuhan. Tapi sejarah kenapa tidak? Yang membuat lampinnya itu memang bidan. Waktu itu bidan sudah sangat terampil. Adakah dalam Alkitab? Bukan dalam Alkitab ini maksud saya. Tetapi yang saya ingin katakan, Yesus itu lahir normal. Sebagai manusia, seperti manusia persis. Karena memang dia manusia. Dia lahir. Lalu dia semakin besar. Ya kan? Sama si Yusuf dia. Pada umur 12 tahun. Karena disitulah terakhir kita lihat penampilan Yesus, umur 12 tahun. Dia berdebat atau berdiskusi lah dengan imam-imam. Dan imam-imam itu heran. Jago umur, denokon. Siapa kau? Katanya.
Heran orang itu. Tetapi memang Lukas 2 ayat 52 tidak sungkan-sungkan penulis kitab Lukas itu menyebut bahwa Yesus itu memang manusia. Kita baca bersama-sama. 3, ya. Makin bertambah. Kalau makin bertambah itu apa? Bertumbuh, berproses. Jadi, karena dia Allah, tiba-tiba hebat, enggak besar 30 tahun, enggak. Dia makin bertambah besar, bertambah hikmatnya. Kok bertambah hikmatnya kok Allah kok? Dia manusia. Maka jangan heran waktu Maria dan Marta menangis karena adik mereka mati. Sekiranya engkau ada di sini, adik kami tidak mati. Betul. Waktu dia di Yerusalem sebagai manusia, tidak ada dia di Nazaret sekaligus. Memang dia sangat terbatas. Jadi kalau tidak memang bukan manusia dia. Hanya terlihat pura-pura manusia aja. Bukan. Yesus itu manusia sungguh-sungguh. Sekali lagi, itulah penghargaan kita waktu disalib. Kalau dia hanya pura-pura manusia, maka waktu dicambuk badannya itu, aduh sakit kali, gak sakit itu orang Allah. Kalau dia hanya Allah, tapi benar-benar dia rasakan seperti yang kita rasakan. Dia sama seperti kita Ibrani tadi, hanya dia tidak berdosa. Kan itu tadi katakan? Jadi besarkah Yesus, makin besarkah Yesus, makankah Yesus, laparkah Yesus, sedihkah dia, menangis dia waktu saudaranya Maria dan Marta itu. Maskullah hati Tuhan, menangis dia karena kasihnya kepada Maria dan Marta. Masuklah dia, udah berapa hari ini mati, aduh jangan lagi masuk, udah 4 hari itu mati. Udah, diam aja. Bangkitlah, bangkit. Masih berkain kafan dia. Antara Allah dan manusianya tidak pernah terpisah. Kita lanjutkan dulu ya. Dan ini juga kan menunjukkan kemanusiaannya. Dan dia mati sebagai manusia. Kan kata firman Tuhan. Jadi bukan sebagai Allah dia mati sebagai manusia. Kok Allah kalian mati? Iya Allah kami, Yesus kami itu juga manusia bilang. Maka bisa mati, mana bisa Allah mati. Nah, apakah ini terpisah? Oh, tugas. Tadi kan Allah, Yesus adalah Allah. Tugasnya adalah hanya searching aja. Ayat-ayat Alkitab yang menyatakan Yesus adalah Tuhan atau Allah. Boleh ya? Lalu lihat aja dulu. Mungkin kamu tidak bisa baca semua. Pilih beberapa ayat. 3 aja. Itu tugasnya. Nanti caranya kutanya pas tidak ibu duga di WA. Tiba-tiba aku minta nomor. Mana? Ya? Boleh ya? Boleh lah. Supaya semakin ini. Jadi jangan ibu-ibu hanya yang kusuguhkan tadi. 2 dari kitab Perjanjian Lama, 2 dari kitab Perjanjian Baru. Kan 2-nya itu ya. Kalau saya katakan itu Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14 kan satulah itu. Lalu yang kedua tadi dari kitab apa? Ibrani. Kan 2-duanya itu kan. Sedikit kali kamu ibu lihat nanti puluhan itu langsung ditunjukkan kepada ibu. Jadi supaya kita ini udah pun ada alat kita, nggak tahu kita. Lalu datang nanti agama lain. Oh, mana ada Yesus itu Tuhan? Betul itu. Buktinya dia mati. Iya, dia sekaligus manusia. Sungguh-sungguh manusia, tidak beda dengan kita ini. Itu kesaksian dalam kitab Ibrani. Dia benar-benar seperti kita. Tetapi bedanya dengan kita apa? Tidak berdosa. Berarti keduanya dipadu ada enggak ya? Ada. Itulah namanya Kristus Yesus. Kita baca Kolose 1 ayat 19. 3 ya.
Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Di dalam Dia ini sebagai manusia, di dalam Dia ini sebagai manusia berdiam kepenuhan Allah, bukan separuh Allah. Nah, ini 1 Timotius 2 ayat 5 bersama-sama kita baca. 3 ya. Perhatikan ya. Karena Allah itu Esa. Jadi ada satu Allah yang Esa. Lalu Dia yang menjadi, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Ini Allah di satu sisi, manusia di satu sisi. Harus ada yang menjembataninya, yaitu manusia Kristus Yesus. Harus manusia sekaligus, Kristus sekaligus. Jadi pernahkah terpisah dalam diri Yesus sementara Dia manusia, sementara Dia enggak? Selalu sama. Selalu sama. Tetapi mengapa Dia bisa mengalami penderitaan? Karena memang Dia manusia. Karena memang Dia Allah, maka Dia mampu melakukan segala sesuatunya. Jadi Yesus itu tidak pernah tidak Allah. Tidak pernah Dia tidak Allah, oke? Jadi jangan, pernah suatu ketika Dia tidak Allah. Enggak. Kematiannya itu adalah kematian sebagai manusia. Perhatikan ini. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Searchingnya di sini, yang tadi tugasnya apa? Searching, apa? Yang menyatakan Yesus adalah? Yang menyatakan Yesus adalah manusia. Yang menyatakan Yesus manusia sekaligus dalam satu ayat ya. Yang satu ayat ini, Yesus manusia sekaligus Allah. Berarti 3 rupanya. Hanya searching aja, itu gak susah. Kalau yang di Google apa kita ini sekarang gini, ngomong pun udah bisa kan. Ibu-ibu yang susah, saya itu juga. Ayat-ayat Alkitab, cepat kali kau. Sorry. Ini kan ada ayat-ayat Alkitab yang menyatakan Yesus adalah Tuhan. Terus bermunculan ini. Banyak kali. Kalau ku buka ini 30 ayat, 83 bukti Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. 83 nih, nanti berbeda-beda. Coba cari satu. Nggak usah diketik-ketik, ngomong aja sekarang udah bisa. Ya kan? Ibu-ibu tahu kan? Janganlah gatik dalam hal-hal itu. Kalau mau nonton TikTok, terus bisa. Yang gini-gini nggak bisa. Ya, yang gini-gini dulu lah supaya mantap kita ini, oke? Lalu apa lagi tugasnya tadi? Yang menyatakan Yesus adalah manusia. Yang menyatakan pada ayat itu sekaligus Dia manusia sekaligus Allah. Ngomong aja kepada Googlein, ngomongkan gini, bisa. Ibu-ibu capek ngetik, ngapain lagi ngetik? Udah dikasih Google apa kan, ngomong kan, ngomonglah. Apa tadi tugasnya? Sekarang ku coba. Kadang kalau kami pembicara ini, cemana setelah dengar ini, kalau dikatakan, iya Pak, semakin bingung aku, udah capek kali lah kami ini mengajar. Kok wajar lah orang ini semakin bingung. Saya harap tidak akan ada seperti itu, maka akan ada ujian sebentar. Masih ada 10 menit. Hanya jawab bersama aja, gak usah aku tunjuk. Nanti gak tahu aku, malu aku di rumah, dimarahi suami pula aku. Oke, ulang. Dalam sejarah awal, ini sejarah awal ya, yang salah lah ini, yang salah. Bagaimana pandangan mereka yang salah terhadap Yesus? Yang pertama, kalau yang muda-muda sebut namanya, itu Arianisme, begitu ya. Tapi kalau yang tua nggak usah. Sekarang nggak usah dulu. Sekarang nanti ya. Nanti di rumah akhirnya jawab. Apa pandangan mereka yang salah tentang Yesus? Yang pertama, hanyanya itu. Memang manusia kok Yesus. Hanya manusia. Yang kedua,
Yang ketiga, hanya Allah. Oke. Ada berapa usaha konsili yang dibuat oleh gereja untuk mengatasi itu? Nah, kalau ingat, coba kita sebut. Yang pertama, Nisea. Yang kedua, Konstantinopel. Yang ketiga, Efesus. Yang terakhir, Kalsedon. Iya nggak apa-apa Kalsedon, pengungkapannya itu pun barangkali kita nggak tepat, nggak apa-apa lah Kalsedon. Di Kalsedon itulah yang paling lengkap ya, yang paling lengkap. Lalu yang menghubungkan itu dengan keselamatan itu Martin Luther. Yuk kalau dia nggak manusia bagaimana dia mati? Kalau dia nggak Allah bagaimana dia bangkit? Dia manusia sekaligus untuk boleh mati menjadi penebus. Tetapi nggak boleh hanya manusia, dia harus jadi Allah. Supaya bisa dia bangkit. Tapi nggak boleh hanya itu aja. Dia harus tidak berdosa. Yang ini kayaknya udah tahu, tapi tugas tadi jangan diabaikan ya. Tugas, ada 3-nya sebenarnya itu. Isi Google-nya itu, bukan kalian yang jawab itu. Tetapi paling tidak ambil beberapa, kan tadi 83 atau 85 tadi? 83 katanya kan? Ambil aja satu dari perjanjian lama, satu dari perjanjian baru. Hafal, oh ini ya. Lalu tiba-tiba, Pak Ramlan datang. Jika kali ini kan ke salah satu. Nggak terjawab, atau 2 hari lagi terjawab, berarti ibu gak kerjain PR. Jadi bersiap-siap. Nanti ku minta nomornya. Jadi jik-jak aja siapa yang dapat giliran. Kalau nggak dapat, kalau nggak dijawab, ku lapor sama suami ibu. Lapor lah, nggak apa-apa. Bisanya ku apain itu. Oke, yang maksud saya supaya kita belajar bersama-sama. Nah, minggu depan kita akan masuk kepada Kristologi bagian yang kedua. Ya, sebenarnya ini terpanjang, tapi setelah ini masih ada kaum bapak, kita pun harus hargai mereka ya. Kristologi bagian kedua bila penting, ini sangat penting juga, ajak juga ibu-ibu yang lain untuk mendengar. Tapi saya harap melalui pembelajaran kita ini nggak ada lagi yang bingung, ada orang yang sok hebat mana Yesus kalian itu Tuhan, tunjukkan aja langsung ini ya, Allah Bapa aja memanggil dia Tuhan ya, gitu ya. Tentang Tritunggal ya kita pelajari lagi, bukan nggak bisa. Kiranya Yesus memberkati kita bersama-sama, mari kita berdoa.